Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pojok Sharing. Hari ini kita akan bahas tentang materi statistika bisnis, yaitu tentang distribusi normal. Nah, yang akan kita bahas hari ini, kita akan bicara bagaimana kita menghitung sebuah distribusi normal menjadi bentuk probabilitas. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Berbicara tentang distribusi normal, ini adalah salah satu bentuk distribusi data. Jadi sebenarnya distribusi data itu banyak ya. Nah, itu salah satunya adalah distribusi normal. Nah, apa yang disebut dengan distribusi normal? Jadi distribusi normal adalah model distribusi kontinu yang paling penting dalam teori probabilitas. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa poin, ya, ada beberapa poin, yaitu ada kalimat continue, artinya apa? Dia adalah distribusi yang unlimited. Jadi datanya dia unlimited, jadi tidak ibaratnya tuh tidak terbatas. Nah, kemudian di sini kita bicara tentang teori probabilitas. Artinya, berbicara tentang distribusi normal, maka kita akan berbicara tentang probabilitas. Gitu ya. Nah, terus apalagi distribusi normal ini memiliki kurva yang berbentuk lonceng yang simetris. Ya, jadi bentuknya itu dia sebuah kurva yang tertutup, bentuknya seperti lonceng gitu ya, lonceng-lonceng eh, tukang es gitu atau misalnya lonceng gereja dan sebagainya. Jadi bentuknya dia telungkup ke bawah berbentuk lonceng yang simetris di mana area kanan dan kirinya itu adalah sama. Nah, kemudian ada dua parameter dalam distribusi normal, yaitu rataan atau mean, atau di sini kita sebutnya adalah mu, dia dilambangkan adalah mu, dan standar deviasi atau yang dilambangkan di sini menggunakan sigma. Oke, jadi dua parameter ini akan kita selalu gunakan dalam menentukan nilai distribusi normal. Oke, jadi kita wrap up sedikit. Ya, distribusi normal itu dia berbicara tentang teori probabilitas. Jadi nanti kita akan menghitung sebenarnya berapa probabilitas atau peluangnya dari data tersebut ya. Kemudian nanti untuk mencari nilai distribusi normalnya kita akan selalu menggunakan yang namanya mean dan standar deviasi. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk distribusi normal dia memiliki beberapa sifat ya. Jadi ini adalah ciri khas yang ada di dalam distribusi normal. Nah, yang pertama, di distribusi normal nilai mean itu sama dengan nilai median sama dengan modus. Nah, akibat dari nilai mean sama dengan nilai mediannya sama dengan modusnya, maka ketika digambarkan grafiknya dia akan berbentuk sebuah kurva yang simetris. Gitu. Oke, berikutnya adalah untuk distribusi normal dia hanya memiliki satu modus, di mana letak modus ini berada di titik puncak dari si grafik distribusi normal tersebut. Jadi ketika berbicara berapa nilai modusnya, maka kita akan bicara nilainya adalah nilai puncaknya. Berarti nilai modusnya itu sama dengan nilai mediannya, sama dengan nilai minnya. Kemudian berikutnya, luas seluruh daerah di bawah kurva itu adalah 1. Oke, jadi kalau kita berbicara luas kurva berarti kita berbicara tentang probabilitas di mana luas seluruh daerah di bawah kurvanya dia adalah 1. Di mana untuk areanya sendiri itu mulai dari negatif ya, negatif tidak terhingga sampai ke
tidak terhingga. Jadi tadi sempat kita bahas ya, disebut kontinuitas karena dia memang areanya dari negatif tidak terhingga sampai terhingga, dan di mana seluruh luas daerah di bawah kurvanya itu adalah sama dengan 1. Nah, berikutnya yang keempat, sifat-sifat distribusi normal itu adalah kurvanya simetris pada nilai mu atau nilai min-nya. Jadi artinya mu ini dia membagi kurva menjadi dua daerah, yaitu daerah sebelah kiri dan daerah sebelah kanan. Ya, di mana karena mu ini atau min-nya ini adalah sama dengan median, di mana median itu dia selalu membagi area menjadi dua bagian sama besar, maka luas daerah di sebelah kiri itu akan sama dengan luas daerah di sebelah kanan. Artinya apa di sini? Artinya adalah kalau kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan yang ada di sini atau sifat-sifat distribusi normal, maka kita akan bisa menyimpulkan satu hal, yaitu kalau kita berbicara tentang distribusi normal, taruhlah, oke, saya akan gambarkan di sini. Misalnya ini adalah kurva yang berbentuk lonceng, distribusi normal. Kemudian ini adalah areanya, ya, areanya di mana titik tengah ini adalah min-nya atau mediannya atau nilai modusnya. Jadi sebenarnya nilai mu di sini atau min-nya dia membagi area sama besar kiri dan kanan. Nah, kita sudah tahu bahwa berdasarkan sifat-sifatnya luas di bawah area kurva gitu ya, itu sama dengan 1. Jadi yang 1 itu yang mana? Yang ini. Kayak luas daerah yang kita arsir di sini dan luas daerah yang diarsir di sini itu jumlahnya adalah 1. Gitu, kiri tambah kanan itu sama dengan 1. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Artinya luas daerah mulai dari mu sampai ke area sebelah kiri dia luasnya adalah 0,5. Begitu juga dari nilai mu sampai ke batas sebelah kanan gitu ya, sampai ujung sebelah kanan dia adalah 0,5. Jadi masing-masing dia adalah setengah ke kiri, setengah ke kanan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk luas daerah yang sebelah kiri dari tengah sampai ujung sebelah kiri dia adalah setengah. Dari tengah sampai ke ujung sebelah kanan dia adalah setengah juga. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian sifatnya apa lagi? Sifatnya jadi ketika nilai sigma atau simpangan baku atau standar deviasinya dia semakin besar, maka kurvanya akan semakin lebar. Jadi bentuk kurva ya, bentuk kurva di sini itu akan ditentukan oleh seberapa besar simpangan bakunya. Jadi kalau misalnya simpangan bakunya dia semakin besar, maka kurvanya dia akan semakin landai. Nah, sedangkan ketika simpangan bakunya semakin kecil, maka dia akan semakin curam, gitu ya. Dia akan bentuknya semakin curam, gitu. Oke, ini dia teman-teman untuk sifat-sifat distribusi normal. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang distribusi normal, kemudian kita juga udah bahas tentang sifat-sifatnya itu seperti apa. Nah, distribusi normal itu kalau kita gambarkan sebenarnya seperti ini, ya, di mana nilai tengahnya adalah mu, kemudian di sini adalah sigmanya. Sigma itu adalah dia
akan menentukan sebenarnya bentuk grafiknya seperti apa. Apakah dia akan landai atau dia akan curam seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi normal ketika gambarkan seperti ini. Nah, distribusi normal tadi berbicara tentang teori probabilitas. Jadi ketika kita akan mencari luas daerah yang di bawah kurvanya ya seperti ini, atau ini daerah yang diarsir, maka kita harus menggunakan teori probabilitas. Nah, agar distribusi normal ini bisa dihitung nilai probabilitasnya, maka kita harus mengkonversi atau mentransformasi, merubah nilai distribusi normal ini menjadi sebuah bentuk yang disebut dengan distribusi normal standar atau nilai standarnya dari distribusi normal. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita rubah distribusi normal tersebut menjadi distribusi normal standar. Jadi lambangnya di sini akan dirubah menjadi Z. Ya, lambangnya adalah Z. Jadi kita rubah dulu nilai-nilai distribusi normal itu rubah menjadi sebuah nilai distribusi normal standar atau Z. Nah, gimana caranya? Di sini ada rumusnya, di mana untuk mengkonversinya atau mentransformasinya nilai Z itu sama dengan X dikurangi mu per sigma. Oke. Z itu apa? Z itu adalah nilai distribusi normal standar atau Z normal biasanya disebutnya ya. Kemudian X itu apa? X itu adalah batas nilai yang akan kita cari seberapa besar probabilitasnya gitu ya. Jadi X itu adalah nilai yang akan kita cari probabilitasnya. Kemudian di sini ada mu ya, mu. Mu itu apa? Mu itu adalah min atau rata-rata dari distribusi normal tersebut. Kemudian di sini ada sigma. Sigma itu apa? Sigma itu adalah standar deviasi dari normal distribution tersebut. Oke, jadi sebelum ketika kita ingin mengetahui luas daerah di bawah kurvanya gitu ya, luas daerah di bawah kurvanya, maka yang harus kita lakukan adalah kita konversi dulu atau kita transformasi dulu nilainya dari nilai distribusi normal seperti ini menjadi nilai Z gitu ya, atau nilai standar, atau biasanya disebut juga nilai baku gitu ya. Itu sama aja dengan cara kita hitung nilai Z-nya dengan perhitungan X min mu per sigma. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada soal nilai mahasiswa berdistribusi normal. Oke, berdistribusi normal berarti dia memiliki distribusi normal dengan min sama dengan 5. Oke, di sini ketika kalimatnya min sama dengan 5 berarti di sini adalah mu-nya. Mu-nya adalah 5 dan standar deviasinya adalah 10. Standar deviasi 10 itu berarti adalah sigma. Sigmanya adalah 10. Jika nilai 6,2 ke atas diberi nilai A, maka hitunglah berapa nilai transformasi Z dari batas nilai A sama dengan 6,2. Oke, di sini kita lihat ada 6,2. 6,2 ini adalah nilai yang akan kita cari probabilitasnya, atau dia adalah batas daerah kita akan cari ya luasnya. Berarti di sini adalah X. Nah, kemudian soal yang pertama dia adalah kita harus hitung berapa nilai transformasi Z-nya atau nilai Z standarnya. Gitu. Kemudian yang kedua, berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A. Oke. Dari sini kita bisa lihat bentuknya adalah persentase, berarti di sini ada probabilitas ya. Ada berapa banyak
atau berapa probabilitas mahasiswa yang akan mendapatkan nilai A. Oke, mari kita selesaikan soal ini. Nah, ada beberapa langkah sebenarnya ketika kita akan menyelesaikan sebuah eh, persoalan atau soal-soal dari distribusi normal. Nah, yang pertama, ketika kita eh, melihat misalnya soal dari kasus-kasus distribusi normal, maka yang harus dilakukan adalah pertama kali kita gambarkan dulu area-areanya. Nah, yang pertama adalah di sini ada mu. Oke, mu ini adalah nilai tengahnya. Atau kalau kita tarik garis gitu ya. Nah, jadi mu ini dia adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya mu-nya adalah 5. Kemudian tadi X-nya adalah 6,2. Nah, kita tinggal pakai logikanya saja. Tadi semakin ke kanan tandanya semakin besar ya nilainya dari mu. Sedangkan semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil dari mu. Nah, karena X-nya adalah 6,2 dan dia lebih besar dari mu-nya, maka posisi X-nya itu adalah ada di sebelah kanan. Karena semakin kanan semakin besar. Tapi kalau semakin ke kiri dia semakin kecil dari mu ya. Nah, ini adalah nilai X-nya. Jadi kita simpan 6,2 di sebelah kanan karena dia lebih besar dari mu-nya. Seperti itu. Oke, langkah pertama kalian gambarkan dulu. Kemudian kita hitung nilai Z-nya. Atau kita transformasi nilai Z-nya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya adalah berapakah nilai transformasi Z? Artinya teman-teman di sini tinggal menghitung berapa besar nilai Z-nya. Oke, kita masukkan berarti X-nya adalah 6,2 dikurangi mu-nya adalah 5 dibagi dengan 10 berarti 6,2 dikurangi 5 dia adalah 1,2. 1,2 dibagi 10 hasilnya adalah 0,12. Jadi untuk pertanyaan yang pertama kita bisa jawab berapakah nilai transformasi Z-nya? Nilai transformasi Z-nya adalah 0,12. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, maka kita harus menggunakan yang namanya tabel distribusi normal. Oke ya. Jadi untuk menyelesaikan probabilitas dalam distribusi normal, maka kita harus mencari atau menggunakan tabel distribusi normal. Oke, nanti teman-teman bisa cari tabel distribusi normalnya, searching segala macam itu akan banyak ya untuk distribusi normalnya. Oke. Berikutnya, tadi kan yang pertama berapa nilai transformasi Z itu tinggal dikerjakan gitu ya. Kita tinggal hitung nilai Z-nya berapa, selesai, ketemu nilai transformasi Z-nya. Tapi apakah selesai seperti itu? Belum. Karena tadi distribusi normal itu selalu berhubungan dengan yang namanya probabilitas atau peluang ya. Maka kita harus cari berapa besar nilai probabilitasnya. Nah, cara mencarinya adalah dengan cara kita menggunakan tabel distribusi normal. Nah, tapi sebelum kita bahas gimana cara membaca tabelnya, kita akan bahas dulu beberapa aturan dalam menggunakan tabel distribusi normal tersebut. Oke, jadi yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah tabel distribusi normal itu dia menunjukkan luas daerah dari titik tengah atau dari mu sampai ke X-nya. Oke, jadi yang nilai-nilai yang ada di tabel distribusi normal itu adalah nilai
dari mu sampai ke X-nya. Jadi dari tengah sampai ke batasnya. Atau ini daerah yang diarsirnya seperti ini ya. Jadi di tengah sampai ke batasnya gitu. Batas artinya sampai ke X nilai yang akan kita cari probabilitasnya. Jadi hanya sebatas itu. Nah, nanti teman-teman akan menemukan kasus-kasus yang ibaratnya yang diarsirnya dia bukan dari tengah sampai ke nilai X-nya, tapi dari nilai X sampai ke ujung misalnya kayak gitu ya. Nah, itu ada treatment-treatment khusus. Jadi yang penting adalah yang harus dipahami nilai-nilai yang ada di dalam tabel distribusi normal itu adalah nilai dari mu sampai ke X atau nilai yang ada di arsir seperti ini. Area ini saja yang ada di dalam tabelnya. Nah, artinya apa? Di sini itu hanya yang ada di tabel itu hanya nilai probabilitas dari mu ke X-nya. Itu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk luas-luas yang di luar area ini itu ada perlakuan khusus. Oke. Ada sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami dulu. Oke. Nah, nilai Z ini, nah ini nilai Z itu adalah nilai yang diarsir di sini. Oke, nilai Z ini adalah nilai yang diarsir di sini, hanya dari tengah sampai ke X-nya. Oke, itu aturan yang harus selalu dipegang. Oke, nah yuk kita sama-sama gimana sih cara baca tabel distribusi normalnya. Oke, teman-teman di layar kalian di sini sudah ada contoh tabel distribusi normal ya. Nanti kalian boleh coba-coba juga di rumah. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih aturannya bahwa nilai Z itu adalah nilai dari tengah sampai ke X-nya. Jadi luas daerah yang dari nilai tengah sampai ke X-nya gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita menggunakan tabelnya? Misalkan kita punya punya nilai Z itu sama dengan 1,54 misalnya gitu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu di sini ya. Kita lihat di sini. Oke. 1,54 artinya kita cari nilai 1,5 ke bawah ke sini. 1,5. Kemudian kita cari 0,04. Itu. Nah, makanya kita tinggal tarik garis. Berarti perpotongannya di mana? Nah, seperti ini. Artinya berarti nilai Z tabel gitu ya. Z tabel untuk 1,54 adalah 0,4382. Seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Misalnya kalau misalnya ternyata nilai Z-nya adalah 1,65 ya. Misalnya 1,65. Berapa nilai Z tabelnya atau nilai probabilitasnya? Nilai probabilitasnya berarti kita tinggal cari dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah 1,6 berarti kita cari 1,6 di sini. Kemudian kita cari 0,05 dari kiri ke kanan yang atas yang ini 0,05, maka kita akan menemukan di sini titik potongnya adalah 0,4505. Ini yang akan jadi probabilitasnya. Nah, sekali lagi misalnya gini. Kalau misalnya nilainya adalah 2,5 gitu. Misalnya nilai Z-nya adalah 2,5 gimana? Nah, 2,5 berarti 2,5 itu sama dengan 2,5
0 ya, atau 2,50. Berarti kita cari dari atas ke bawah 2,5 seperti itu. Nah, kemudian kita cari 0,00. Oke, nanti kita tarik di sini perpotongannya, maka ketemu bahwa nilai probabilitas 2,5 itu adalah 0,4938. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Jadi untuk nilai Z itu dia terbagi dua. Yang pertama adalah untuk dua angka pertama, ya, untuk dua angka pertama dia kita cari di sebelah kiri, gitu ya, di kolom paling kiri. Di kolom paling kiri kita cari dari atas ke bawah, seperti itu. Itu untuk dua angka yang pertama. Nah, kemudian untuk yang terakhir, yang ini ya, yang terakhir kita cari di yang paling atas dari kiri ke kanan, itu kita cari. Kemudian apa? Kita tarik, gitu ya, kita tarik. Cari perpotongannya mereka di mana, gitu. Nah, itu adalah nilai probabilitasnya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, untuk nilai Z itu adalah angka-angka yang berwarna biru di sini, gitu ya. Angka-angka yang berwarna biru di sini nih, ini adalah nilai Z. Kemudian kalau nilainya adalah nilai nilai probabilitas, dia adalah nilai yang ada di dalam kotak sini yang warna hitam ini ya. Ini adalah nilai probabilitasnya. Oke, mudah bukan ya teman-teman? Jadi artinya nggak perlu pusing-pusing gitu. Nanti kalian udah pakai tabelnya, kalian tahu baca tabelnya, tapi yang penting adalah kalian paham aturannya. Nah, sebenarnya nilai probabilitas yang ada di tengah sini, ini adalah nilai luas daerah dari titik tengah sampai ke X-nya. Seperti itu ya. Nilai dari titik tengah sampai ke X-nya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk kasus berikutnya kan tadi, untuk yang nomor 2 tadi ditanya adalah berapakah peluang atau probabilitas mahasiswa akan mendapat nilai A jika syarat nilai A itu adalah harus lebih besar atau sama dengan 6,2 nilainya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita yang pertama adalah gambarkan dulu. Berarti di sini kita gambarkan dulu titik tengahnya adalah 5, kemudian X-nya di sini ya. X-nya adalah di sini 6,2. Oke. Nah, setelah kita gambarkan posisi-posisinya, kemudian kita lihat yang diminta itu adalah yang lebih dari 6,2. Berarti yang diarsir adalah area yang lebih besar dari 6,2. Berarti yang ini. Ya, saya arsir kuning di sini. Ya, berarti yang diminta, yang akan kita cari adalah berapa probabilitas area yang kuning. Gitu. Nah, kemudian apalagi dari sana, setelah kita gambarkan, baru kita hitung berapa nilai Z-nya. Nah, tadi sudah kita hitung ya, nilai Z-nya adalah 0,12. Jadi, setelah kita gambarkan, kemudian kita hitung, akhirnya kita tahu nilai Z-nya. Nah, lalu sehabis itu kita lihat di tabel. Berapakah nilai atau berapakah probabilitas dari Z sama dengan 0,12. Berarti teman-teman mencarinya adalah 0,1 ya. Dari atas ke bawah itu cari 0,1 dan dari kiri ke kanan teman-teman cari yang 0,02. Dicarilah perpotongannya itu, maka kita akan mendapatkan nilai tabel dari 0,12 itu adalah 0,0478 atau sekitar 4,78%. Gitu. Nah, apakah sudah selesai sampai sini?
Oke, teman-teman harus ingat ya, harus ingat konsepnya tadi atau aturannya di dalam tabel bahwa yang eh, nilai Z itu adalah dari tengah sampai ke X-nya. Nah, ini yang ibaratnya saya kasih warna merah di sini ya. Ini adalah yang nilai dalam tabel gitu. Sedangkan yang kita cari itu yang kuning di sini yang ibaratnya di luar eh, area dari yang merah ya. Yang kita cari yang kuning bukan yang merahnya. Nah, gimana caranya? Oke, kita kembalikan lagi ke konsep yang awal bahwa konsep awal menyebutkan eh, mu itu dia membagi area sama besar gitu ya. Mu itu membagi area sama besar, kiri dan kanan. Dimana kalau kita jumlahkan seluruh areanya itu adalah sama dengan satu. Nah, karena mu itu ngebagi sama besar kiri dan kanan, maka berarti area sebelah kiri adalah setengah, area sebelah kanan adalah setengah, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, oke, dari titik mu di sini sampai dengan ujung itu adalah 0,5. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa 0,5 itu eh, dari tengah sampai ujung itu sama dengan luas area yang merah, oke, ditambah dengan luas area yang kuning, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan gitu, dilihat dari di gambar, berarti 0,5 itu sama dengan luas area merah ditambah dengan luas area yang kuning di sini. Nah, kemudian gimana cara nyari yang kuning? Berarti untuk cari yang kuning, kita sudah tahu ya, luas daerah yang warna merah itu dia adalah 0,0478. Berarti kita tinggal bikin perhitungan aja di sini. Berarti untuk luas yang kuning gitu ya, untuk yang area kuningnya adalah berarti 0,5 dikurangi 0,0478 dan hasilnya adalah 45,22%. Gitu teman-teman. Jadi eh, yang harus diingat bahwa eh, luas yang ada di dalam tabel atau probabilitas yang ada di tabel itu adalah luas daerah dari titik mu sampai ke batasnya atau sampai ke X-nya. Itu adalah yang ada di dalam tabel. Nah, jika ternyata yang ditanya itu adalah bukan nilai yang ada di dalam tabel tapi dia di luar itu, maka kalian harus uh, menggunakan konsep-konsepnya ya, gitu. Dimana misalnya konsepnya adalah luas daerah kurva normal itu adalah satu, di mana mu itu dia ngebagi daerah sama besar, sebelah kiri adalah setengah, sebelah kanan adalah setengah. Berarti dalam kasus ini, ketika yang diminta adalah yang area warna kuning, di mana area warna kuning ditambah dengan area yang warna merah, di mana area warna merah ini adalah nilai dari tabel, gitu ya, itu sama dengan 0,5. Maka untuk mencari yang kuningnya adalah 0,5 dikurangi 0, atau luas daerah warna merah ya, itu adalah luas warna kuning. Jadi 0,5 dikurangin luas daerah warna merah itu adalah daerah warna kuning. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan menemukan berbagai macam kasus-kasus yang lain ya, gitu. Jadi itu tergantung dari permintaan kasusnya itu seperti apa. Nah, tugasnya teman-teman yang pertama adalah coba gambarkan dulu logikanya itu gimana, logika kasusnya seperti apa, kemudian hitung nilai Z-nya. Nah, setelah itu baru dilihat sebenarnya yang dimintanya itu yang di mana, nanti teman-teman tinggal menggunakan konsep-konsepnya untuk menghitung area yang menjadi permasalahannya tersebut. Nah, ini
misalnya ada kasus lagi nih di sini ya. Nilai mahasiswa berdistribusi normal dengan min sama dengan 5 dan standar deviasinya adalah 10. Jika nilai 3,8 ke bawah diberi nilai C, hitunglah berapa nilai transformasi Z dengan batas maksimum nilai C sama dengan 3,8. Kemudian berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai C. Oke, dari sini sebenarnya sudah terbayang sama kita logikanya adalah nilai mu-nya adalah 5, kemudian sigma-nya adalah 10. Kemudian nilai X-nya ada 3,8. Nah, yang diminta apa? Yang diminta kita bisa perhatikan di sini, jika nilai 3,8 ke bawah diberi nilai C. Artinya nilai C itu adalah 3,8 ke bawah. Artinya yang kurang dari 3,8. Nah, berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai C? Artinya kita harus cari luas daerah yang kurang dari nilai 3,8 gitu ya. Nanti kita tinggal gambarkan, kemudian hitung, kita lihat tabel. Nah, sama caranya kita gambarkan dulu di sini. Oke. Nah, di sini adalah 5, kemudian 3,8 karena dia kurang dari 5, berarti dia ada di sebelah kiri. Jadi semakin kiri semakin kurang dari mu-nya. Nah, semakin ke kanan dia makin besar gitu ya. Nah, berarti yang diminta ada yang kurang. Oke, yang kurang di sini saya arsir lagi. Oke, saya arsir, saya kasih warna merah. Warna kuning. Nah, dari sini baru kita seperti biasa kita hitung. Oke, X min mu per sigma. Kemudian 3,8 dikurangi 5 per 10, hasilnya adalah minus 0,12. Oke, teman-teman. Ketika ternyata nilai Z-nya adalah negatif, kemudian teman-teman merasa kesulitan mencari tabelnya, sebenarnya nilai Z negatif ini hanya menunjukkan posisinya. Negatif itu artinya posisinya dia lebih kecil dari nilai mu-nya, atau dia posisinya ada di sebelah kiri. Oke, ada di area sebelah kiri kurva. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, berarti dia ada di posisinya ada di sebelah kanan kurvanya. Gitu. Nah, untuk cari nilai tabelnya gimana, Pak? Apakah harus dimasukkan nilai negatifnya? Tidak perlu. Ya, kalimatnya tidak perlu. Jadi, teman-teman tinggal lihat aja ke tabel berapa nilai tabel dari Z sama dengan 0,12. Jadi tidak perlu pakai tanda minusnya, karena tanda minus itu hanya menunjukkan posisinya dia sebelah kiri atau sebelah kanan, hanya itu aja. Nah, jadi kita lihat tabel, kita cari tabelnya yang nilainya 0,12, di sana adalah 0,0478 atau 4,78%. Nah, harus diingat lagi bahwa secara konsepnya di sini 0,0478% itu adalah nilai dari tengah sampai ke X-nya. Artinya hanya nilai yang di sini saya arsir warna merah ya. Yang warnanya merah di sini. Nah, ini saya kasih warna merah di sini. Oke, sedangkan yang kita minta atau yang akan kita cari itu yang warna kuning. Nah, kembalikan lagi konsepnya. Ya, ternyata yang diminta itu bukan yang merah tapi yang kuning. Oke, berarti kita masukkan lagi konsepnya di sini, di mana dari titik tengah dari sini sampai ke pojokan itu adalah 0,5 luas daerahnya ya. Nah, artinya luas merah ditambah dengan luas yang warna kuning itu adalah 0,5. Berarti untuk mencari luas yang warna kuning itu adalah 0,5 dikurangi 0,0478, hasilnya adalah 45,22%. Nah, artinya apa? Kalau kita kembalikan lagi ke kasusnya, berarti probabilitas mahasiswa yang akan mendapatkan
nilai C ke bawah itu adalah 45,22%. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Baik. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ketika kita berbicara tentang distribusi normal, maka kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama adalah distribusi normal itu memiliki dua parameter penting, yaitu ada mu-nya, mu atau rata-rata, kemudian yang kedua adalah sigma atau standar deviasi atau simpangan baku ya. Jadi ada dua, mu dan sigma. Kemudian yang kedua, berbicara tentang distribusi normal, maka kita harus melihat bahwa mu itu dia membagi kurva menjadi dua area sama besar. Ya, dua area sama besar. Di mana luas kurva secara keseluruhan itu adalah 1. Nah, ketika mu itu membagi kurva tersebut menjadi dua area yang sama besar, berarti luas daerah yang sebelah kiri itu adalah 0,5 dan luas yang sebelah kanan dia adalah 0,5 karena secara keseluruhan dia adalah 1 ya. Tuh. Terus berikutnya yang harus dipahami juga ketika teman-teman melihat kurva normal, tabel distribusi normal, maka nilai distribusi normal itu adalah nilai luas daerah dari titik tengah atau dari mu-nya sampai ke batas X-nya. Oke. Jadi nilai probabilitas yang ada di dalam tabel itu adalah nilai dari titik tengah atau dari mu-nya sampai ke titik X-nya. Itu. Nah, terus apa lagi? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam distribusi normal, maka untuk memudahkan kita menganalisisnya, yang pertama kita harus gambarkan dulu sebenarnya ini yang dicari itu area yang mana. Itu yang pertama, kita gambarin dulu. Nah, kemudian dari sana baru kita rubah atau transformasi nilai distribusi normalnya menjadi nilai Z agar memudahkan untuk mencari nilainya di dalam tabel normal. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan jangan lupa bahwa belajar statistik itu mudah. Oke, terima kasih untuk atensinya. Saya pamit, sampai ketemu di pembahasan-pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.